Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Universitas Mercu Buana akan menjelaskan mengenai hipotesis sampel kecil untuk memenuhi tugas dasar kedua mata kuliah statistik. Dosen pengampu kami, Ibu Ronatumir Maulika Rolling Sinarongkir, SEMM CMA Ceba CPF Cera. Lalu terdapat anggota yaitu Kak Novantina, Kosaskia, Sindianari, dan saya Miranda. Pada materi bab ini, kita akan membahas mengenai sampel kecil dan ciri-ciri distribusi test student, pengujian rata-rata hitung populasi, pengujian selisih rata-rata hitung populasi, pengujian data berpasangan, dan analisis varians. Sampel kecil. Sampel kecil sendiri terjadi di mana jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar sehingga nilai ujinya menjadi Z sama dengan X aksen min mu dibagi standar deviasi dan diakarkan kembali N, di mana T menjadi X aksen dikurang mu, lalu S dibagi dengan akar N, yaitu T sebagai nilai distribusi T, mu sebagai nilai rata-rata populasi, X aksen sebagai nilai rata-rata sampel, S standar deviasi sampel, dan N jumlah sampel. Sampel kecil dikembangkan oleh W.S. Gosset pada tahun 1908. Pada awalnya, Gosset bekerja di perusahaan bir di Irlandia mengembangkan distribusi T dengan mengasumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari populasi yang normal. Dari penarikan sampel tersebut, Gosset menemukan bahwa walaupun bukan dari sebaran normal, ternyata berbentuk genta atau lonceng seperti halnya kurva normal, tetapi dengan distribusi yang lebih besar atau mendatar dan melebar dibandingkan dengan kurva normal. Untuk kurva distribusi T-student biasanya akan condong lebih tinggi daripada distribusi normal. Lalu ada ciri-ciri distribusi T, di mana distribusi T seperti distribusi Z, sebuah distribusi yang kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Lalu distribusi T student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Lalu distribusi C student, suatu keluarga di mana setiap derajat bebas dengan taraf nyata tertentu mempunyai distribusi tertentu pula, serta semakin besar sampel maka akan mendekati kurva normal. Lalu selanjutnya, bentuk kurva biasanya lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z atau dibandingkan dengan kurva normal. Dampak dari distribusi T yang lebih melebar adalah suatu taraf nyata tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Lalu terdapat rumus uji hipotesis selisih antara dua rata-rata hitung populasi. Rumusnya yaitu T sama dengan X aksen 1 dikurang X aksen 2, lalu SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Dengan SP-nya sendiri yaitu akar dari N1 dikurang 1, lalu standar deviasinya lalu ditambahkan dengan N2 dikurang 1,
lalu dikalikan kembali dengan standar deviasi S2 dibagi menjadi N1 plus N2 dikurang 2. SP itu standar deviasi golongan, lalu X aksen rata-rata sampel, lalu N itu ukuran sampel, dan X kuadrat merupakan variasi sampel. Lalu rumus uji hipotesis untuk data perpasangan, di mana nilai standar deviasi dapat dihitung dengan rumus SD akar sigma D pangkat 2 dikurang sigma D dipangkatkan 2, lalu dibagi menjadi N, lalu dibagi N dikurang 1 diakarkan, di mana TRX itu merupakan nilai statistik T hitung, nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan, lalu SD itu standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan, dan N jumlah pengamatan berpasangan. Perbedaan antara data berpasangan untuk D dan D aksen yaitu menjadi rata-rata selisih atau perbedaan. Data berpasangan adalah data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara khusus. Data yang sudah berpasangan tidak dapat dipisahkan untuk membentuk pasangan yang lainnya. Lalu masuk ke analisis varians. Pada analisis varians ini, bila sebelumnya kita membahas mengenai rata-rata populasi atau proporsi, selanjutnya bagaimana cara membandingkan dua atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan atau simultan. Lalu kita akan menggunakan analisis variance atau analysis of variance atau ANOVA. Biasa juga disebut menjadi distribusi F, yaitu singkatan dari Fisher yang menemukan distribusi ini. Distribusi F ini lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga. Distribusi F, setiap distribusi tergantung pada derajat bebasnya. Derajat bebas terdiri dari derajat bebas pembilang yang diperoleh dari K-1, di mana K adalah jumlah perlakuan atau perbedaan yang akan diuji, dengan derajat bebas penyebut yang diperoleh dari N-1, di mana N adalah jumlah total pengamatan dari seluruh perlakuan atau perbedaan. Distribusi F tidak mempunyai nilai negatif seperti di distribusi Z. Lalu nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Lalu distribusi F juga memerlukan beberapa syarat, yaitu populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal, populasi mempunyai standar deviasi yang sama, dan sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Lalu distribusi F biasanya digunakan untuk membedakan tiga nilai tengah atau lebih, yaitu sampel diperoleh dari populasi yang normal syaratnya, dan yang kedua setiap populasi mempunyai standar deviasi yang sama, yang ketiga semua populasi bersifat bebas atau sama lainnya. Rumus uji F ini agak sedikit berbeda, namun kita akan menjabarkan, yaitu F sama dengan SST dibagi K-1, lalu dibagi SSE dibagi lagi menjadi N-K sama dengan MSTR dan MSE. F di mana nilai uji statistik F, SST atau sum of square treatment or sum of square antar perlakuan, K-1 yaitu derajat bebas pembilang, lalu SSE yaitu sum of square error atau sum of square dalam perlakuan. Lalu N-K merupakan derajat bebas penyebut,
MSTR yaitu mean square between treatment atau mean square antar perlakuan. Lalu MSE menjadi mean square error. SST dan SSE dalam rumus F diperoleh dari sigma T pangkat 2 C dibagi NC lalu dikurang sigma X pangkat 2 dibagi N, lalu SSE-nya sendiri sigma X pangkat 2 dikurang sigma TC pangkat 2 dibagi NC, di mana TC merupakan kuadrat dari setiap kolom, nilai setiap pengamatan X dalam suatu kolom atau di perlakuan dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Lalu NC jumlah pengamatan dalam setiap kolom atau perlakuan, X nilai setiap pengamatan, dan N jumlah total pengamatan. Sekian presentasi kami dari kelompok 5 mengenai hipotesis sampel kecil. Apabila ada yang kurang berkenan bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menonton.